Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau lihat dulu adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Siapa aja dia? Ini dia. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Dapat isu mereka menhai. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul walaupun virtual. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyiin lagu. Mari kita bersukaria. Adik-adik semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, sekarang kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik lebih semangat lagi. Kakak ngetes semangatnya dulu nih. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar lebih semangat, kita nyanyi satu lagu yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ku
Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan juga buku tulisnya adik-adik untuk mencatat apa yang dikasih oleh kakak-kakaknya. Nah, untuk itu kita angkat satu pujian kita, lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik boleh sambil sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Allah Bapa yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Engkau masih memberi kami kesehatan dan memberkati kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkannya dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin adik-adik. Oke adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang Yusuf. Udah nggak asing ya dengar namanya Yusuf ya dek ya. Oke adik-adik, buka Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 50 ayat 15-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke, sekian adik-adik. Tema pada hari Minggu ini adalah tentang pendamai. Di sini menceritakan Yusuf. Jadi Yusuf itu ayahnya bernama Yakub, ibunya bernama Rahel. Yusuf ini 12 bersaudara adik-adik. Yusuf adalah anak ke-11 dan yang bungsu itu bernama Benyamin. Yusuf ini anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Jadi anak paling spesial lah pokoknya. Nah, jadi dengan Yusuf ini anak spesial, abang-abangnya merasa cemburu. Karena Yusuf itu selalu disayang, dipedulikan, diberikan kasih sayang yang lebih dibanding kakak-kakaknya atau abang-abangnya. Kalau abang-abangnya itu tugasnya mengembalakan domba-domba di tanah Sikem. Tapi kalau Yusuf itu tugasnya membersihkan pekerjaan rumah tangga. Jadi kayak misalnya nyapu, ngepel, pokoknya yang di rumah deh Yusuf. Nah, disitulah kakak-kakaknya, abangnya, semuanya tuh pada cemburu sama Yusuf. Karena Yusuf tuh sangat dinomorsatukan oleh ayahnya. Nah, dari hal inilah membuat mereka kesal dan geram terhadap Yusuf. Lalu Yusuf juga pernah bermimpi bahwa semua abang-abangnya itu sujud kepada Yusuf. Nah, dari sinilah Yusuf tidak terima kalau jadi dari sinilah abang-abangnya Yusuf itu nggak terima karena dibilang abang-abangnya bakal sujud kepada dia. Nah, pada akhirnya ayahnya Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk menghampiri abang-abangnya yang sedang mengembalakan domba-domba. Lalu dia pergi ke sana dan pada saat itu abang-abangnya berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu semuanya pokoknya udah kesel deh sama Yusuf karena selalu disayang sama ayahnya. Lalu pada saat itu mereka ingin membunuhnya. Ada salah satu dari abangnya Yusuf mengatakan jangan bunuh dia. Karena walau bagaimanapun dia itu saudara kita. Lebih baik dia kita jual saja ke orang Ismail. Maka kita akan mendapatkan untung. Nah, pada akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Dan pada suatu hari, pada saat itu, dia kan memakai jubah nih Yusuf ya. Akhirnya, wah gimana nih pulang ngomong sama ayah. Nah, akhirnya dipotonglah seekor lembu atau sapi. Lalu darahnya dituangkan di jubahnya Yusuf. Nah, pada saat itu, Yakub nangis banget karena kehilangan anak kesayangannya. Karena abang-abangnya bilang, ayah, adik kami Yusuf sudah meninggal karena sudah dimakan binatang buas. Disitulah Bapak Yakub memegang jubah itu sambil menangisinya. Padahal Yusuf itu dijual ke orang Ismail. Lalu orang Ismail itu yang akan dijual nih dek, akhirnya dibeli sama Potifar atau pegawai istana. Lalu Yusuf ini ternyata setelah dijual, seisi rumahnya Potifar itu semua pada sayang sama Yusuf. Bahkan Yusuf itu menjadi kepercayaan di sana. Nah, tapi deh setelah dijual itu, Yusuf itu banyak mengalami tantangan. Tantangannya banyak sekali. Nah, setelah dia dijual, terus tinggal di rumah Potifar, terus dia disayang sama keluarga Potifar, jadi orang kepercayaan. Tapi pada suatu hari, pada saat itu, istri Potifar menuduh atau memfitnah Yusuf melakukan hal yang tidak sopan, sehingga Tuan Potifar marah dan kesal benci kepada Yusuf. Pada akhirnya Yusuf dipenjarakan karena istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf melakukan hal yang tidak sopan kepada istrinya. Nah, pada saat itu Yusuf akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti Firaun. Nah, di Mesir mereka ceritanya satu penjara tuh bertiga. Lalu pada suatu ketika si juru minuman ini sama juru roti Raja Mesir ini bermimpi. Gusar mereka berdua. Pada suatu saat itu mereka berdua tuh mimpinya beda. Akhirnya
si dua orang ini yang sama-sama dipenjara sama Yusuf ini cerita dan Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Nah, setelah dua orang ini sudah bebas, kan Yusuf masih di penjara nih. Lalu teman penjaranya ini dulu datang menghampiri Yusuf, bilang kalau Raja Firaun lagi mimpi. Dia sedang mimpi dan dia butuh orang yang bisa menafsirkan atau mengartikan mimpinya tersebut. Tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Lalu temannya ini bilang, aku kan inget nih 2 tahun yang lalu kamu bisa menafsirkan mimpi aku. Mungkin kamu sekarang bisa nih menafsirkan mimpinya Firaun, katanya gitu. Akhirnya Yusuf bilang, saya akan meminta pertolongan kepada Allah atau Tuhan ya dek ya. Nah pada suatu hari dibawalah si Yusuf ini menghadap Firaun. Lalu Firaun cerita tentang mimpinya itu. Setelah dia cerita tentang mimpinya itu, Yusuf bilang dia akan bertanya kepada Allah, biarlah Allah yang turut serta atau membantu menafsirkan mimpi itu tersebut. Pada akhirnya mimpinya itu diartikan dan Firaun senang sekali terhadap penafsiran mimpi yang diberikan kepada Yusuf. Pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri dan dia dipercayakan untuk memegang segala harta yang ada di Raja Firaun. Jadi dia ibaratnya jadi anak kesayangan juga, anak kesayangan Firaun. Terus dia menjadi tangan kanan atau orang kepercayaannya Firaun. Nah, karena mimpinya itu mengatakan 7 tahun kelaparan, bakal ada kelaparan yang besar. Nah, pada saat itulah karena Yusuf sudah diangkat menjadi menteri di tanah Kanaan, kan banyak nih semua pada kelaparan deh. Sedangkan Mesir itu tidak mengalami kelaparan karena si Yusuf ini sudah menafsirkannya, jadi dia bisa mencegahnya gitu. Jadi Mesir ini mempunyai banyak persediaan gandum. Nah, pada suatu saat saudara-saudaranya Yusuf yang 10 orang ini, abang-abangnya, datang ke Mesir untuk membeli gandum karena hanya di Mesir yang menjual gandum. Dari tanah Kanaan mereka pergi ke Mesir. Lalu pada saat itu Yusuf menyadari bahwa ada saudara-saudaranya nih datang, abang-abangnya. Lalu Yusuf berusaha seperti tidak mengenal mereka, pura-pura tidak mengenal mereka, mensiasati atau mencari cara gimana caranya adiknya si bungsu yang Benyamin sama bapaknya bisa datang ke Mesir dan tinggal bersama. Akhirnya Yusuf membuat siasat agar bapak Yakub dan adiknya bungsu Benyamin bisa dibawa ke Mesir. Akhirnya Yusuf mengakui bahwa Yusuflah adik yang dulu pernah mereka ingin bunuh atau dijual. Maka mereka semua menangis dan sujud menyembah Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi menteri. Dan pada akhirnya ayahnya juga datang, adiknya Benyamin juga datang. Tapi Yusuf pada saat itu tidak dendam adik-adik. Meskipun abang-abangnya sudah merencanakan yang jahat untuk Yusuf. Nah, lalu pada saat itu adik-adik, semua abang-abangnya dipelihara oleh Yusuf, diberi makan, serta keturunannya semuanya diberikan makan oleh Yusuf. Di sini kita bisa belajar bahwa Yusuf mempunyai hati yang damai. Yusuf memiliki hikmat kebijaksanaan dari Allah. Meskipun beban berat apapun, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Nah, pastinya ayahnya senang dong karena anak kesayangannya ternyata masih hidup. Dan adik-adik harus tahu, Bapak Yakub sangat sedih sekali setelah kepergiannya Yusuf. Tapi setelah melihat anaknya sudah berhasil, masih hidup, bersukacita sekali Bapak Yakub. Dan semuanya abang-abangnya dipelihara oleh Yusuf. Nah, pada suatu ketika, pada saat itu setelah beberapa lama kemudian, Bapak Yakub akhirnya meninggal. Setelah Bapak Yakub meninggal, ketakutan abang-abangnya, takut Yusuf ini nanti balas dendam. Tapi ternyata tidak. Yusuf tetap berbuat
berendah hati, tetap baik kepada abang-abangnya, sehingga mereka membuat surat pesan bahwa bapaknya bilang pesan jangan kamu membenci adik abang-abangmu. Nah, tapi di sini Yusuf bilang tidak, aku meskipun kalian sudah berbuat jahat kepada aku, maka kalian berbuat jahat, tetapi aku tidak akan dendam atau membalaskan yang jahat kepada abang-abang, kata Yusuf. Karena dengan kejadian ini Tuhan telah merencanakan hal yang terindah atau hal yang terbaik sehingga dapat membantu keluarganya. Jadi intinya segala sesuatu, segala perkara itu dan semuanya itu ada waktunya Tuhan, karena pada waktunya itu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Adik-adik ya. Nah, di sini temanya tentang pendamai. Semoga kita bisa menjadi seorang pendamai, seseorang yang bisa memaafkan teman-teman kita, saudara kita yang telah menyakiti kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Tugasnya adalah coba adik-adik jelaskan arti pendamai itu apa sih? Ya, ini ada 2 tugas ya adik-adik ya. Yang pertama, coba adik-adik jelaskan artinya pendamai itu seperti apa. Ya adik ya, artinya pendamai itu bisa kalian ambil dari cerita ini. Terus yang kedua, coba adik-adik tuliskan, pernah gak sih adik-adik mengalami kekecewaan, sakit hati terhadap orang lain, entah itu teman, adik, abang, kakak. Coba adik-adik tuliskan hal-hal apa saja yang telah kalian alami, kekecewaan apa saja yang telah kalian alami, terus sikap kalian seperti apa untuk menanggapi kekecewaan tersebut, oke? Ya. Jadi tugasnya 2, coba jelasin tentang pendamai, arti pendamai itu seperti apa. Kedua, coba diceritakan kekesan apa yang pernah kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan terhadap kekesan yang kalian terima itu. Adik-adik, jadi intinya adik-adik tetap semangat, tetap semangat untuk melayani Tuhan di rumah, di sekolah, dan juga tetap menghargai orang tua, saudara, dan juga adik-adik tetap menjadi pendamai seperti Yusuf. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pelajaran hidup kita untuk sehari-hari adik-adik ya, untuk menjadi seorang pemaaf. Oke, terima kasih untuk partisipasi adik nanti saat mengerjakan tugasnya. Ditunggu tugasnya adik-adik ya, dan semoga adik-adik semuanya sehat-sehat dan lancar untuk sekolahnya. Terima kasih adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang Yusuf. Kiranya kami menjadi anak-anak yang pemaaf, anak-anak yang pendamai seperti Yusuf, Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu, rencana yang indah, bukan rencana yang gagal. Tuhan berkati adik-adik kami dalam masa studinya. Kau berkati Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dan kepintaran, dan Kau juga berkati orang tuanya Tuhan, berikan kesehatan untuk menghidupi, untuk melayani anak-anaknya. Kau berikan kesehatan kepada orang tuanya, berkat melimpah dan sehat jasmani rohani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baik adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kiranya kita boleh menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan kita. Baik adik-adik, sekarang kita ingin merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami ingin mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan masih memberikan kami napas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami juga ingin mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena kami juga mempunyai banyak waktu untuk melakukan aktivitas kami dengan keluarga kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sangat bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya adik-adik kami belajar untuk mau mengakui segala kesalahan dan mau mengampuni. Tidak memanfaatkan kesalahan orang lain, tetapi mampu memperbaiki semua kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Tuntunlah firman-Mu Tuhan, agar adik-adik kami dapat melakukan dan memahami firman-Mu, supaya kehidupan adik-adik kami tetap dengan Kristus dan bersuka cita di dalam damai. Hadirkan kedamaian sejahtera di keluarga adik-adik kami ya Tuhan, supaya adik-adik kami tetap melihat dan mengenal Kristus yang senantiasa menaungi adik-adik kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk pendidikan adik-adik kami. Berkatilah pendidikan mereka, berikan mereka sukacita dan semangat untuk belajar. Walaupun mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing. Engkaulah yang memberkati kepintaran mereka untuk mencapai cita-citanya mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami saat ini. Kami tahu Tuhan, masa pandemi ini belum usai. Berkatilah segala dokter, perawat, dan tenaga medis. Engkau yang memberkati kesehatan mereka Tuhan, dan Engkau yang memberkati kekuatan untuk mereka. Yang saat ini sakit, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan Tuhan dan penyembuhan untuk mereka. Kami juga ingin berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang juga kami terima hingga saat ini. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami masih sering melakukan dosa. Kiranya Engkau menghapus dosa-dosa kami Tuhan dan pelanggaran yang kami telah perbuat. Kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahan ini adik-adik kasih kepada orang tua, dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Nah, untuk merespon sebagai lagu penutup, kita angkat satu pujian kita, lagu Terima Kasih Tuhan. Sambil tepuk tangan adik-adik. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa dan menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.